ya saudara harus kayak punya project-project yang dia pengen buat sendiri gitu dan bikin PH itu salah satunya gitu. Jadi dan yang film mau dari awal sampai habis itu selalu kita punya kolaborator lah. Maksudnya kayak dari penulis skenario, produser, nanti production ada lagi lebih banyak lagi kepalanya, head of department, cinematographer, art director, musik, sound effect. Film itu selalu base-nya teks, sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis itu kita baca, saya baca sama orang lain baca pasti beda kan visualnya gitu. Nah sutradara itu adalah orang yang terpilih untuk memfisikan apa yang tertulis di dalam teks itu. Gitu. Sutradara nggak bisa berdiri. Nah, untuk membuat satu film itu jadi bagus banget, itu pasti ada tangan-tangan kreatif di dalamnya dalam proses kreatifnya. Dan salah satunya adalah sutradara. Gimana sih cara sutradara itu visinya bisa nyampe ke kru, ke tim, bahkan ke aktrisnya. Jadi kali ini gue bakal ngobrol sama salah satu sutradara, di mana tuh karyanya tuh kena banget ke penonton emosionalnya, di mana dia tuh punya gayanya sendiri yang unik dalam pendekatannya terhadap karakter cerita untuk disampaikan dalam sebuah film layar lebar. Siapa dia? Penasaran kan? Tonton aja hanya di Mora Show. Hari ini akhirnya gue kedatangan sutradara yang udah lama banget gue tunggu-tunggu. Itu make appointment-nya 1 tahun kalau nggak salah deh. Karena ini sutradaranya waktunya padat banget. Siapa lagi kalau nggak bukan, namanya adalah Mas Adrianto Dewo. Ayo, ya penonton bayaran, tepuk tangan yang paling meriah, jangan males. Halo Mas Andri. Halo. Mas, terima kasih lo udah datang hari ini di tengah kesibukannya. Sama-sama Mora. Tapi Mas ngomong-ngomong, sebelum masuk ya kita ngobrol lebih panjang, kita kenal-kenalan dulu nih Mas. Karena kan kita pertama kali ketemu itu, kalau nggak salah di JAV nggak sih Mas? Sebelumnya kita pernah ketemu nggak? Sebelumnya ada satu preskon ya, Film horor itu ya? pernikahan arwah. Pernikahan arwah. Ya aku tapi nggak ini cuma ngeliat dari jauh. Tapi kan sama PH aku kan Relate Film. Oh iya Relate Films. Oh iya bener-bener. Aku yang nggak notice berarti. Maaf ya Mas ya. Karena aku masih baru ceritanya. Tapi terima kasih sudah datang hari ini. Kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya kenalan lebih dalam. Sebenarnya background dari Mas Adrianto ini sebelum jadi sutradara seperti apa sih? Terus pengennya ngobrol-ngobrol mengenal lebih dekat lah. Karena kan kemarin kita di JAV cuma tipis-tipis aja ngobrol. Dan hari ini kita sebelum masuk ke lebih dalam, aku pengen tanya sebenarnya background Mas Dewo itu, Mas Adri, sebelumnya apa sih Mas sebelum masuk ke dunia perfilman nih? Kepo juga nih kita. Sebenarnya sih kuliahnya udah perfilman ya, kuliah perfilman, tapi mungkin ya dari sekolah itu emang udah tertarik di visual gitu, maksudnya suka gambar gitu. Dan maksudnya kayak zaman sekolah tuh kita kan kayak expose sama film-film Hollywood gitu kayak Alien, Terminator gitu, dan dari situ udah mulai suka lah sama film gitu. Cuman awalnya masuk kuliah film itu sebenarnya agak-agak nggak sengaja juga, karena sebenarnya tadinya mau masuk desain karena saya suka gambar. Terus tiba-tiba di IKJ itu ada desain juga, tapi waktu itu kayak ada satu program animasi gitu, karena pengen ngelatih gambar lah waktu itu. Tapi pas masuk pas ditanya mahasiswa animasi ada berapa, yang angkat tangan cuma 4 orang. Dikit banget. Jadi kayak nanti gue nggak dapet teman lagi nih gitu. Akhirnya gue nggak jadi tunjuk tangan. Dan karena itu animasi itu masuk dalam fakultas film dan televisi, awalnya itu dikasih nonton selama seminggu itu film-film world cinema lah, kayak Jerman ekspresionis, Italian neorealisme gitu. Ya di situ baru ngeliat tuh kayak ternyata film luas banget ya gitu. Dan saya penasaran gitu gimana sih caranya. Ini film yang kita tonton itu banyak kan film klasik gitu ya, dan di berbagai macam negara. Saya jadi bertanya kayak gimana sih film dari puluhan tahun lalu di negara yang jauh sama negara saya gitu. Tapi kok saya nontonnya bisa masuk gitu, bisa relate lah istilahnya gitu.
ya karena pengalaman itu saya jadi sih memutuskan kayaknya saya belajar nulis dan penyutradaraan film deh. Akhirnya ya udah masuk nyemplung ke film school lah istilahnya gitu dengan mayor penyutradaraan. Berarti ngeklik pertama kalinya karena itu tuh? Iya, karena itu dan ya sebenarnya sih di kuliah ya waktu kuliah jadi lebih ke expose sama film-film yang dulu nggak ada di bioskop gitu dan itu jadi makin kok bisa Dan kok pada ada saat itu ya waktu itu gitu. juga belum banyak ya Mas ya? Waktu itu malah nggak ada. Nggak ada Waktu ya itu, pada saat itu ya? jadi nyarinya itu lumayan unik tuh. Karena ada DVD banyak gitu ya dijual. Cuman ada satu toko yang jualnya tuh film-film yang aneh-aneh lah, maksudnya yang kayak film festival lah istilahnya gitu. Kalau nggak salah tuh ada 2 toko lah bukan di Santai ya, di Guntur. Nah itu jadi nyarinya ke sana tuh ngumpul-ngumpul sendiri gitu, film-film yang ya istilahnya independen lah gitu waktu zamannya. Gitu. Tadi baru mau aku bilang DVD-nya tuh yang 7 ribuan nggak sih selembar kalau ngelewatin masa-masa itu Mas. Iya pasti 23. ya. Zaman-zaman kalau kuliah kan. Tapi lumayan jadi bikin literasi filmnya dengan banyak film. Maksudnya yang kita lihat di pasar waktu itu juga ya lumayan ngebantu sih kayak. Bener kan? Iya. Berarti waktu akhirnya terjun ke benar-benar secara profesional sebagai sutradara, ingat nggak di umur berapa Mas? Wah umur sih. Wow. Umur apa ya? Ini jadi kayak balik ini lagi ya. Sebenarnya sih masuk istilahnya industri ya. Industri, benar. Jadi waktu kuliah itu udah sambil kerja sih sebenarnya. Jadi asisten sutradara kayak di video klip. Karena waktu itu video klip masih rame banget kan. Permintaan juga tinggi. Permintaan tinggi. Terus abis dari Astrada video klip, saya jadi Astrada film. Tapi waktu itu emang udah mindset kalau kayaknya 5 kali aja saya Astradain karena nggak terlalu suka job desk-nya sebenarnya gitu. Karena kalau Astrada kan lebih ke production ya gitu, ngatur ke production. Ya sampai tahun 2012 itu saya bikin 2 omnibus. Jadi waktu itu zaman omnibus kayak kumpulan short film yang dijadiin satu film gitu. Dan tayangnya di bioskop. Jadi waktu itu ada 2 omnibus, satu Histeria, omnibus horror, satu lagi Sanubari Jakarta, omnibus drama. Dan saya ada di kalau nggak salah 5 atau 6 film lah Jadi satu semua. Ya, kurang jadi lebih 5 kurang lebih atau 5 atau 6. Kayak Sanubari Jakarta tuh agak banyak tuh, mungkin 10 kalau nggak salah. Jadi saya ada bikin di Histeria sama Sanubari Jakarta tuh bikin satu film. Nah karena abis itu ada yang nawarin skrip film panjang. Nah terus dia baca skrip itu sama Life Picture waktu itu Mbak Sheila Timothy. Saya jatuh cinta sama skripnya dan ya udah kita buat nih untuk film pertama Tabula Rasa 2014. Itu benar-benar ngedirect total sendiri. Total atau sendiri. Gabungan sama Mas Bang Tumpal apa dia Tumpal nulis waktu itu. Jadi sama-sama tuh Tumpal film pertama untuk penulis, saya film pertama sutradara di Tabula Rasa. Gitu. Oke, itu berarti yang tahun 2014. Berarti secara profesional benar-benar kerja di industri film, bioskop, benar-benar film panjang di tahun 2014 itu. 2014 ya. Itu umur berapa ya? Kayaknya baru 17 kali ya. 17. Mudah sekali saudara-saudara. Saya masih ngapain itu ya? Kayaknya gue agak telat SD-nya Mas, baru lulusnya kayak 18. Anda sudah bekerja. Wow, tapi Mas aslinya Jakarta ya berarti. Jadi memulainya semua dari Jakarta. Jakarta ya. Kuliah juga di IKJ. Benar-benar. Wah ya anak alumni IKJ hebat-hebat semua nih. Dan akhirnya film pertama itu yang akhirnya ngebawa Mas Adri sampai di titik ini. Ya, tapi lumayan istilahnya up and down gitu nggak? Lumayan lama ya sampai ke film kedua gitu. Jaraknya mungkin sekitar 5 tahunan gitu. 5 tahun. Karena waktu film pertama saya jadi sutradara aja, emang udah pengen film kedua tuh pengen nulis juga dan produksi sama PH sendiri juga gitu. Jadi nge-build itu ya lumayan lama dan nulisnya lumayan lama gitu. Sampai akhirnya kita produksi itu 2019, tayang 2020.
untuk film kedua lama Mudik. juga ya Mas ya? Karena Lumayan memang sih. lagi mempersiapkan sesuatu kali ya. Iya, Oke, dan itu adalah rumah produksi sendiri ya Mas ya? rumah produksi sendiri, Yeay, Relate Films ya Mas ya? Relate Film. Nice. Pertama kali kerjasama sama Relate Films juga beberapa waktu lalu sebagai host di pressconnya kemarin. Senang banget ya, apalagi premis ceritanya menarik nih, etnis juga tentang Chinese. Tapi kita nggak mau ke situ. Tapi maksudnya proses perjalanan Mas Adri akhirnya dari sekian panjang dari sekolah film, akhirnya masuk ke short movie dan akhirnya dipercayain jadi film panjang di tahun 2014 dan akhirnya 5 tahun kemudian 19 rumah produksi baru yaitu Relate Films bersama Produsernya Perlita Desiani. dengan Bu Desi, aku takut salah ngomong, Ibu Desi gimana? Perlita Desiani panggilnya Dus. Kok beda sih? Kak Desi, hai Kak Desi. Jadi Bu Desi ini adalah istri dari Mas Adri ya Mas ya? Iya. Dan kerjasama akhirnya kolaborasi sebagai sutradara dan produser sekaligus. Boleh ceritain nggak sih Mas akhirnya punya keputusan bulat, akhirnya punya rumah produksi karena memang apa sih cikal bakalnya sebenarnya akhirnya memutuskan, memberanikan diri lah gitu dari sekian banyaknya PH di Indonesia? Mungkin sebenarnya karena kita bikin Relate Films itu awalnya memang untuk syuting film kita yang kedua gitu. Saya yang kedua, film Relate yang pertama. Karena untuk perizinan dan segala macam gitu. Sebenarnya sih awalnya untuk itu sih dan untuk kayak ya saudara harus kayak punya project-project yang dia pengen buat sendiri gitu dan bikin PH itu salah satunya gitu dan emang untuk untuk lebih independen lah secara kreatif juga kita membuat satu film gitu karena mungkin kesempatannya cuma di film pertama sama kedua doang kita bisa istilahnya bisa independen dan istilahnya mandiri gitu. Biasanya kan kalau udah ketiga keempat udah mulai kerja sama studio yang lebih besar. Banyak pihak yang harus di adjustment gitu ya. Iya, dan ya waktu itu sih memang pikirannya untuk membuat secara legal sah kita bikin film kedua kita itu si Mudik judulnya. Cukup berani sih menurut aku, maksudnya kan di tengah rumah produksi yang cukup banyak ya ini Mas ya, karena kan memang punya rumah produksi itu nggak mudah ya. Pertama dari budget, dari ide, itu kan butuh yang harus tetap diputar setiap hari nggak sih Mas? Betul ya. Dan akhirnya punyalah sesuatu yang baru lagi nih, punya anak baru lah ceritanya kan, Relate Films, yang akhirnya saya dan penonton juga menunggu nih banyak film-film yang bisa dilahirkan sama Relate Films. Dan apakah nanti akan banyaknya genre-genre seperti yang Mas Dewo sebelumnya? Kan lebih ke drama ya? Sebenarnya sih ya karena memulai dengan dua omnibus dengan genre berbeda, Histeria dan Sanubari, memang saya suka dua genre itu. Sebenarnya juga saya juga selalu suka memulai sesuatu yang baru gitu kan. Kalau istilahnya saya yang ngerasain itu pindah genre itu kayak pemain bola pindah liga, misalnya kayak pindah dari Liga Inggris ke Liga Italia, sama-sama main bola, peraturannya sama gitu, cuman ada gayanya tuh yang beda. Nah itu kayak perpindahan dari drama ke horor tuh ada tuh gitu-gitunya kayak cara mainnya beda lah gitu. Benar-benar. Sama-sama film, sama-sama sebenarnya tujuannya drama. mau golin itu ya, tapi treatmentnya beda, caranya beda. Dan memang butuh adaptasi lagi. Rules-nya ada bedanya juga kalau genre, mulai dari skrip sampai eksekusi, production itu sangat-sangat berbeda. Dan saya selalu kayak bukan tertantang juga sih, kayak kalau ada sesuatu yang baru tuh kayak pengen tahu haus gitu lah ya. Jadi kalau ada genre yang kayaknya belum pernah saya coba tuh malah pengen coba gitu. Dan ya di film-film saya juga agak istilahnya secara gaya, secara penulisan mungkin bisa dilihat agak beda-beda gitu approach-nya gitu. Ya karena selalu itu sih kayak penasaran kalau diginin gimana ya, kalau diginin gimana ya gitu kayak. Tapi emang perlu sih Mas, jadi biar nggak kita sebagai dari sisi penyutradara nggak monoton itu lagi, kayak ketebak juga dari penonton kan. Kadang kan kita sebagai penonton nih dari luar ngelihatnya, pasti ntar kayak gini kebaca banget nih. Apalagi kalau denger direct horror, ntar pasti gini nih jump scare-nya, kayak udah ketebak gitu. Makanya kita dari sisi penonton juga menunggu sih hal-hal baru dari sisi penyutradaraan. Jadi nggak hanya tetap lekat sama gaya dia aja dengan satu hal yang berhasil itu terus dipakai gitu. Tapi sebenarnya apa sih Mas biasanya yang Mas Adri rasain gitu ya, batasan-batasan sampai akhirnya
ide kreatif yang mungkin ada batasan yang dulu, sekarang akhirnya Tapi setiap film selalu ada itunya sih, ada Iya ya? istilahnya ada fight and win dan lose-nya juga gitu. Oke. Mau di sisi kreatif karena atau maksudnya kreatif pun gitu, budget juga gitu, selalu Banyak ada di penyesuaian ya? fight ya. Kalau misalnya ada satu quote-nya sutradaranya Joker itu kayak jadi sutradara itu pertama bangun apa yang kedua pagi nih? yang sama kan si sama ya? Todd Phillips. Oh, iya, iya. Jadi sutradara itu bangun pagi terus lu melakukan 48 fights a day. Jadi harus nge-fight terus gitu. Mau itu dari apa visi kamu gitu. Jadi kayak dalam berapa tuh 24 jam, 1 jam tuh 2 kali fight gitu Iya, untuk bener ya. mempertahankan Analoginya gitu visinya gitu. Jadi ya kurang lebih selalu proses film selalu ada gitu-gitunya sih kayak Pasti akan ada ya, pasti baik ada, punya PH sendiri maupun enggak gitu ya Mas. Iya, maksudnya kayak kita satu PH pun saya sama Dus tuh kadang-kadang juga berantem gitu kayak saya maunya visinya gini, budgetnya nggak ada gini tapi enggak gitu kan. Ini aku tahu sih nih feel-feelnya kayak Cuman jadi ya maksudnya kalau saya selalu mikir kalau kita nggak berantem nggak itu berarti kita salah satunya ada yang nyerah gitu sama visi kita gitu. Setuju. Maksudnya kalau semuanya laid back aja gitu kan kayak Pasrah doang. kayak ya udahlah asal kelar aja itu juga nggak enak kan Bener, untuk bikin setuju. karya kayak gitu. Jadi dan yang film mau dari awal sampai habis itu selalu kita punya kolaborator lah. Maksudnya kayak dari penulis skenario, produser, nanti production ada lagi lebih banyak lagi kepalanya, Iya, head of department, cinematographer, art director, musik, sound effect gitu. Itu semuanya memang yang paling dikedepankan kadang-kadang sutradara, cuman di belakangnya itu kan banyak dan sebagai sutradara tuh nggak bisa yang cuman saya maunya ini, misalnya saya mau bantal ini biru gitu. Iya. Nggak bisa gitu juga gitu, maksudnya kayak kita harus tanya nanti bahannya apa dari art director, lampu ini kayak gimana sih gitu. Oh, iya. Nah, kan mereka pasti ngasih ide-ide sendiri juga, mau kontrasnya kayak gini apa enggak gitu. Kenapa bikinnya terang banget atau gimana gitu kan kayak itu semua selalu ada proses itu sih Iya, ya. dari ujung ke ujungnya. Jadi kayak menemukan kolaborator itu penting gitu untuk di film dan untuk kerja karena kan panjang nih. Misalnya bikin satu film Iya benar. kurang lebih Prosesnya lama kan. 8 bulan. Misalnya satu orang nggak cocok aja harus sama orang ini nih berbulan-bulan gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. kayak harus milih hati-hati di awal. Bener. Tapi secara personal, selaku memang juga pelaku bisnis di PH itu, setidaknya kita menang satu hal, kita bisa pilih kita mau kerja sama siapa. Gitu ya Mas Iya, ya. betul. Nah ini kerja bareng sama istri itu gimana Mas? Debat-debatnya itu karena memang suami istri kalau satu project itu ada aja tantangannya Mas. Ada aja sih. Ada aja dan Karena kan dua kepala di rumah kadang nama di pekerjaan kadang suka, kita sebagai manusia kan kadang suka kecampur ya Mas ya. Nah gimana tuh menyeimbangkan antara ide kreatif, proses produksi sampai akhirnya satu film ini jadi? sebenarnya sih nyamannya adalah selalu bisa berbagi ide kapanpun itu gitu. Jadi kayak lagi breakfast bareng, tadi malam gue Menurut lu gini-gini kepikiran gitu ya? ceritanya tuh diginiin aaja deh gitu. Oh ya jadi ngebahas gitu. Jadi dan apa ya nggak jadi kayak nggak usah nunggu gitu untuk ngebahas sesuatu yang Benar. sifatnya kreatif gitu. Jadi on Selalu the bisa spot kapan langsung aja gitu. Lagi makan siang, maksudnya lagi di kantor juga. Jadi apa ya? Dan kalau nulis kan kadang-kadang kita di depan laptop itu kadang-kadang kita udah seharian pun gitu tetap kayak nggak nemu gitu kan Iya, iya, ceritanya mentok ya. apa sih gitu di sini gimana sih gitu. Dan kadang-kadang pas lagi nggak ngapa-ngapain, lagi relax, gue tahu nih gitu kan. Nah itu baru dibahas lagi, jadi nggak lupa. Dan itunya sih apa ya? Proses kreatif kayak gitu aku suka sih kayak setiap hari gitu Lebih leluasa lah ya. Iya. Jadi nggak cuma kita meeting ini ya bahas ini, lupa jadinya. iya, Kayak maksudnya nggak kayak kreatif jadinya ya. kita nungguin gue punya ide ini tapi nunggu meetingnya besok ya Lama gitu kan gitu jadi ya. kayak Ya apa semangatnya ya, kayaknya jadi gitu. ya udah nggak ini lagi ya. Iya. Nah sutradara itu adalah orang yang terpilih untuk memvisikan apa yang tertulis di dalam teks itu gitu. Sutradara nggak bisa berdiri sendiri. Oke Mas, sebelum lanjut kita mau main games dulu.
Mas Adrianto cuma ini aja, tunjukin ke kamera yes atau no, nay. Ye or nay. Boleh dipegang Mas, nanti aku kasih pertanyaan, boleh, jawab enggak? singkat Boleh. aja. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, siap Mas? Siap. Nih lumayan sulit loh ini pertanyaannya Mas. Oke, yang pertama. Sutradara adalah orang yang suka marah-marah. Enggak juga sih. Tidak ya? Oke. Baik semua berarti sutradara Indonesia kita ya? Baik banget, baik Wow. banget. Dalam hatinya baik kok. Yang kedua, sutradara nggak perlu memahami aspek teknis seperti pencahayaan atau sinematografi. Karena tugas utama mereka adalah mengarahkan aktor. Enggak juga. Oh enggak juga. Ternyata itu penting juga ya diketahui sama Juga. sutradara. Penting ya. Oke, berarti ingat sutradara nggak cuma nyuruh-nyuruh aktor doang ya. Banyak elemen penting lainnya. Oke, yang ketiga, sutradara harus memasarkan karya filmnya. Iya dong. Iya dong. Yes. Karyanya juga kan. Sutradara harus selalu menghindari konflik dengan tim produksi untuk menjaga atmosfer kerja yang kondusif. Ya. Yes. Karena kalau happy, semuanya happy ya Mas. Betul. Semangat itu nuler, marah juga nuler ya Mas ya. Jadi kita bangun vibes positif. Oke, sutradara nggak punya waktu me time. Ayo ada me time nggak ini Mas Adrianto Dewo? Kalau me time nggak ada. Kalau jadi sutradara nggak. Kalau penulis banyak me time. Iya ya. Wow, jadi sutradara sibuk ya, nggak punya me time ya? Lumayan kalau lagi produksi. Oke, kalau stres ngapain tuh Mas biasanya? Em, Kalau udah buntu banget dah. ya ada meditasi. Meditasi. Ya, Olahraga ada yang juga? Olahraga. Olahraga. Ada yang mabok juga ada. Seru tuh kayaknya. Oke, yang terakhir. Sutradara itu pekerjaannya menantang sekali. Betul. Wow. Wow, terima kasih Mas Adrianto Dewo. Jawabannya keren. Nah, Mas Adri, ngomongin tentang penyutradaraan nih. Kadang aku penasaran deh, gimana sih sebagai sutradara itu ya? Kadang kan seringkali diperhadapkan sama keputusan-keputusan besar gitu ya, baik di onset maupun di belakang layar gitu. Gimana sih caranya memilih gitu ya antara visi kreatif dari sisi sutradara Mas Adri sendiri dengan berbagai tuntutan mungkin dari produser atau dari pihak-pihak tertentu yang memang satu punya tujuan yang sama, tapi gimana caranya akhirnya keputusan besar itu bisa seimbang gitu loh Mas dari sisi penyutradaran Mas Adri. Emang jadi sutradara itu selalu dipilihkan sama Situasi. pertanyaan lah. Maksudnya kayak di produksi itu pasti banyak banget kayak sepatunya warna ini atau ini. Dari hal simpel aja ya? Kayak bantalnya mau warna hijau apa merah gitu. Dan itu ya nggak cuman waktu production doang karena kita dari pre-production kita harus udah harus punya istilahnya kayak mungkin biasanya kan sebelum pre-production itu biasanya ada triangle system. Triangle system itu isinya produser, sutradara dan penulis. Nah, itu yang kita ngeblend visi dulu kayak kita mau film ini kayak apa sih, mulai dari Brainstorm semua di situ lah ya. mulai dari kayak genre yang kayak gimana, drama yang kayak gimana, penceritaannya strukturnya kayak apa gitu. Dan kalau dari awalnya itu udah mungkin ya akan berkembang juga nanti kalau misalnya ketemu sama istilahnya udah masuk ke pre-production, ketemu sinematografer, art director gitu mungkin kadang-kadang berkembang juga. Cuman visi utamanya itu kadang-kadang kita harus menentukan dulu dari awalnya gitu. Memang ya visi itu yang nanti berhubungan sama perbudgetan apa segala macam. Oh iya, karena itu kan berpengaruh ya. Ya, tapi selama triangle itu kuat gitu, ke belakangnya akan lebih mudah biasanya sih gitu. Berarti itu jauh sebelum preps ya Mas ya? Jauh sebelum preps. Dari benar-benar ide baru sinopsis gitu. Dasar banget tuh. Dasar banget. Masih kasar lah ya? Iya, masih kasar. Kita harus Oke. menentukan gitu. Kayak core-nya apa sih filmnya gitu. Oke. Tapi kalau di saat itu nih tiba-tiba kita sebagai saudara pesona kayaknya nggak kayak gitu deh, maksudnya nggak cocok deh diginiin gitu. Kita sebagai sutradara bisa nggak sih Mas kayak mengajukan sesuatu ini nggak bisa diginiin deh kayaknya, tapi mereka tetap kekeh gitu. Ya memang ya apa ya, kadang-kadang proses pemilihan itu
apa ya, kita nggak bisa jawab juga kenapa sih gitu. Iya Kadang-kadang juga ya, kayak berat juga ini ya. bantalnya merah apa ini kadang-kadang ya intuisi aja sih gitu kayak apa milihnya gitu. Contohnya kayak pemilihan case deh, mungkin di situ juga kan pemilihan case atau memang ada lagi prosesnya? Iya, Karena kan kadang suka jadi pemilihan perdebatan case, tuh. ya kalau saya sih pemilihan case itu mungkin prosesnya agak beda ya. Maksudnya kadang-kadang di film itu video casting dengan casting director dulu gitu. Terus kita sutradara dan produser ngelihat di layar proses si casting director ini kayak apa manggil satu pemain dan biasanya udah diadeganin gitu. Cuman kalau aku biasanya sama Dus kita kayak udah berandai-andai dulu dari penulisan gitu, kayak kita mau Cocoknya mainin nih gitu kita ya. mau kerja sama ini nih misalnya gitu. Kita ketemu dulu yuk gitu. Dalam arti ketemu tuh kayaknya kira-kira vibe-nya bisa kerja nggak sih sama kita gitu. Ngikutin Itunya flow-nya gitu ya. Maksudnya kita juga gali maksudnya kita membuka secara personal kita gitu. Kalau misalnya vibe-nya cocok, aktor ini juga akan membuka gitu kan kayak. Dan apa ya, kadang-kadang proses itu juga beberapa kali gitu. Misalnya dari first draft kita ketemu dulu, mungkin kita cuma cerita tipis-tipis karakternya kayak gini ya gitu. Terus atau mungkin belum cerita sama sekali dulu ketemu, cuman kayak ya untuk kenal dulu gitu, kayak orangnya kayak apa sih gitu kan. Karena terutama pemilihan dengan aktor itu saya percaya kalau kita temenan dulu nih karena bangun relationship-nya iya, yang benar dulu gitu ya. Benar, dan prosesnya saya juga bukan yang saya kebayangnya karakternya kayak gini loh gitu. Tapi lebih kayak menurut kamu gimana kita bentuk sama-sama lah gitu si karakter ini, karena kan di ujung-ujungnya di depan kamera si aktor ini gitu. Benar. Dan ya mungkin lebih kayak gitu sih. Dan ya kadang-kadang pemilihannya juga ya mungkin kita meetingin gitu, kadang-kadang juga ya based on intuition juga sih, kayak intuisi sih benar, aku yakin. Kayaknya dia deh gitu, kadang-kadang Kayak itu juga nggak jelasin tuh kenapa ya. gitu, kayak milih jodoh intuisi aja ya. gitu kan, kayak milih kayak jodoh. Dia nih yang paling udah kayak dia udah gitu ya. Iya. Tapi kalau aku perhatiin kayaknya sering kerjasama sama Jordi Pranata ya. Bener ya, emang udah klik kali ya Mas ya? Ya udah kenal gitu, dan emang kita sampai sekarang juga temenan gitu, suka sharing film dan apapun itu kadang-kadang kita juga ketemu gitu. Dan ya mungkin saya prosesnya gitu jadi pendekatannya beda ya. Kalau udah enak ya udah kita lo aja deh gitu. Dan itu kalau misalnya kalau menulis biasanya kan juga saya filmnya saya sendiri yang nulis gitu ya, jadi kadang-kadang kalau dalam penulisan itu udah kebayang, oh ini yang ini Jori nih kayaknya udah enak gitu loh, lebih enak lah dibanding kayak berandai-andai pemainnya siapa gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Mas kalau dari sisi penonton gitu, kalau melihatnya gitu ya, kok dia mulu sih case-nya gitu, kayak nggak ada yang lain yang lebih bagus, kayaknya ada kok yang lebih cocok. Ada kekhawatiran gitu nggak sih Mas? Nggak juga sih karena dan biasanya assemble juga kan, ada beberapa kadang-kadang ya kayak Goodbye ini ada beberapa yang udah pernah kita kerjasama, ada yang belum gitu. Dan hubungan itu malah lebih enak sih, kayak lebih dinamis gitu rasanya. Iya sih, karena memang mungkin dari Mas Adri lebih pendekatannya kita bangun relationship dulu nih. Lu itu gimana sih, cocok nggak ya? Kayaknya oke. Kalau memang udah gitu dia ikut flow kerja kita juga. Disiplin juga, karena banyak faktor sih Mas ya. Kita kan nggak cuma, kadang kan di luar sana anggapan kita kan karena di followersnya banyak lah seperti ini. Sebenarnya kan jauh dari di luar itu semua, kan sebenarnya ada yang jauh lebih penting kan. Betul. Seperti itu. Nah, ngomongin Jordi nih, akan ada film baru lagi kan di tahun 2025 ya Mas ya. Judulnya Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Dan kemarin aku tentang sisi mananya gitu, tapi kemarin aku sayang banget nggak bisa ikut nonton gabung sama Mas Adri dan Kak Desi di peluncuran pertama kali di JAF. Ya. Dan semua cast banyak datang kan ya, ada Jordi, ada Tessa juga datang. Cukup banyak ya. Gimana tuh Mas akhirnya antusias penonton? Sebenarnya kita waktu itu tayang pertama di JFW, opening film. Waktu itu semua cast juga datang, sama JAF, berarti JAF tuh penayangan kedua dan ketiga. Ya kedua lah hitungannya dalam ketiga satu. Belum. Iya. Dalam satu waktu ya. Ya seru sih karena ya kalau festival kan lebih
kita rayakan gitu kan, Iya, kalau ada bener. film Celebrate baru lah ya. gitu, lebih festif gitu. Dan di JAV menariknya adalah waktu JV karena opening film itu kita nggak ada Q&A waktu abis filmnya karena opening. Di JAV ada Q&A dan kita baru kayak ketemu, istilahnya penonton film ini tuh baru ketemu sama penontonnya gitu, dan penontonnya nanya sama pemain, nanya sama gue gitu, dan seru sih kemarin gitu di JAV. Boleh share nggak sih Mas tipis-tipis sebenarnya Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini nyeritain apa sih? Karena yang aku tahu tentang ghosting ya. Kurang lebih ada ghostingnya. Ghostingnya juga. Jadi tentang laki-laki yang tinggal di Korea Selatan. Berarti siapa tuh? Si Jerome. Oh, Jerome. Dia suatu hari kenalan sama perempuan namanya Win. Win ini ke Korea itu untuk nyari kekasihnya yang udah lama hilang. Win ini Putri Marino atau? Marino. Oh, Putri Marino. Dan ceritanya lebih kayak proses pencarian mereka untuk mencari pacarnya Win ini, tapi sesuatu terjadilah antara mereka. Oke. Gitu. Dan selain dua karakter itu juga ada Kiki Narendra, Oh iya. Lutesha, Jody Pranata, dan kita juga pakai 3 pemain dari Korea juga. Oh, ada juga ya Ada juga, di setupnya. Itu gimana tuh Mas? Emang syutingnya ada di Korea juga ya? Ya, kita syuting di 3 kota berbeda, salah satunya di Seoul, di spesifik area di Itaewon. Wow, pusat bisnis sekali. Ya, Perizinannya seperti apa itu? itu lucu juga tuh masalah perizinan. Kok aku mikirin perizinan ya, karena kan pusat kota kan, pusat bisnis Pusat kota, kan Itaewon. ya. Dan rame banget kan Itaewon itu kalau malam tuh Sibuk tempat banget kan. Hiburan lah ya. Hiburan bener. Jadi ada di situ, ada di Dangjin. Dangjin itu 3 jam dari Seoul. Ada lagi kita ke Seosan 2 jam dari Dangjin. Berarti itu kayak pedalamannya gitu ya? Kayak Jeju masuk ke dalamnya lagi gitu? Iya, tapi dia kayak lebih ke arah mana ya? Antara ya ke arah dalamnya Korea lah. Kalau si Seoul kan agak-agak di dekat airport ya. Ini kayak masuk lagi ke dalam. Ke atas atau ke bawah agak lupa tuh. Oke. Kalau nggak salah aku pernah denger deh, Lutesha pernah ngomong, bahkan orang-orang aja nggak tahu itu ada tempat itu gitu ya, saking Iya. orang Koreanya juga, ada ya ternyata kota itu gitu ya? Ya sebenarnya itu lebih Luas sih memangnya. Iya, banyak banget sih kotanya sebenarnya ya. Cuman kita waktu itu pilih itu karena kemudahan perizinan dan Secara teknis government-nya juga support lah secara izin gitu. Jadi kita pilih itu. Tapi lucunya adalah ya kalau di Seoul orang-orangnya biasa ngeliat syuting lah istilahnya ya, kayak udah terbiasa. Kita place di kamera di Itaewon itu nggak ada yang rese lah istilahnya, nggak ada yang kayak saling paham lah ya, lagi kerja lah gitu ya. Dan kita emang beberapa scene kita real shoot, istilahnya orang crowd gitu, kita ada masukin di dalam juga. Itu kita nyebrang di jalanan yang emang ya jalanannya kita nggak blok lah istilahnya gitu. Cuman di beberapa kota ada yang kita lagi shoot nih masuk gitu. Basic noise gitu lah ya. Udah diusir gitu. Tiba-tiba lagi shoot scene ini udah diusir, yang tadinya rencananya 5 shot, ya udah 1 shot aja deh daripada kita dimarahin lagi. Jadi habis waktu di situ doang ya. Syutingnya juga harus istilahnya fluid lah. Nggak bisa di sini, kita pindahin sini gitu kayak. Iya benar ya. Berarti itu keputusan dari sutradara lah ya, dan juga produser dalam menentukan keputusan itu ya. Karena kan sulit ya, kadang jangankan di Korea Mas, di sini kita kadang syuting sulit juga kan. Banyak gitu yang kendala-kendalanya yang harus akhirnya ganti tempat deh gitu. Tapi itu ke Korea syutingnya berapa lama Mas? Seru juga tuh. Kita shoot itu 3 minggu, tapi kita ada di sana sekitar 1,5 bulan lah. Wow, lama sekali. Anak-anak ditinggal dong Mas. Anak ditinggal. Kerja dulu ya Bapak nak. Ngamana. Iya, padahal anak saya juga ikut dong mau Korea karena dia sarangnya gitu. K-popers banget. Terus, jangan deh kerja. Iya benar, kerja ya nak ya. Tapi seru ya, maksudnya gandeng cast-castnya juga yang berbakat semua itu. Ya. Siapa sih nggak kenal Putri Marino yang actingnya bener-bener kayaknya semua penonton setuju deh sama kekuatan acting dari Putri Marino gitu. Sampai akhirnya memutuskan mereka yang jadi cast di sini. Tapi sebenarnya untuk film ini sendiri prosesnya itu bareng sama Kak Desi juga sebagai produser. Ya, semuanya dari awal banget. Dari awal sama Desi. Sebenarnya kita juga kita punya ide awal cerita ini adalah shootnya di Jepang waktu itu.
Karena saya pernah ke Okinawa dan saya punya hubungan baik sama film commission sana. Oke. Tapi waktu itu saya pas Desi coba approach, ternyata regulasinya lumayan berbeda di Jepang gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membawa cerita yang kita build di Jepang ini masuk ke Korea. Gitu. Dan Korea sebenarnya lagi emang membuka banget gitu untuk negara-negara lain syuting di kotanya mereka gitu. Iya ya, open banget malah ya. Open banget ya. Dan yang lucunya kita baru tahu pas kita udah selesai ternyata mereka ada program kalau bisa nulis di sana sebenarnya. Maksudnya nulis di sana? Jadi kayak kalau kita punya ide, misalnya kita mau syuting di Seoul nih, kita punya ide, kita bisa ngasih ke mereka. Mereka kan ngasih fasilitas sebulan nulis di sana. Oh gitu, Iya. support Dan sekali ya. government-nya ngasih gitu dengan hotel dan segala macam. Oh secara free itu semuanya ya? Benar-benar support industrinya Support ya? industrinya ya. Wow. Ya. Dan kita baru tahu pas film udah selesai. Ya, tapi seenggaknya ya next kita jadi tahu lah ya. Ternyata sesupport itu juga ya pemerintah Korea dalam industri mereka. Makanya nggak heran industri mereka jauh lebih maju ya. Bahkan kayaknya Hollywood kayaknya masih di bawah mereka jadinya deh. Kayak ngebalap gitu nggak sih? Karena aku juga pecinta drakor mas. Ngikutin gitu apa aja sih mau genre-nya mau pemainnya aku ngikutin gitu. Oh ternyata memang sesuportif itu ya government-nya gitu terhadap lokal industri mereka maupun yang dari luar. Nah Mas Adri sebenarnya tantangannya di mana sih Mas kolaborasi sama aktor? Kadang kan kita nggak bisa kendaliin ya namanya mood artis kayak gitu. Itu kalau di lokasi gimana sih Mas? Mungkin awalnya emang ya sebenarnya aktor tuh paling beda-beda ya pendekatan ya. Kadang-kadang kita sama aktor ini bisa begini, bisa jadiin teman. Ada juga yang teks banget, ada yang lebih fluid gitu. Nah itu karena memang kerja sama aktor itu harus kayak pendekatan personal juga gitu kayak misalnya kayak contoh sederhana deh. Misalnya kayak di Goodbye itu berlima itu beda-beda tuh. Jerome, Putri Marino, Lutecia, Kiki, Jordi, itu beda-beda tuh approach-nya. Iya ya. Maksudnya ada yang kayak misalnya Lutecia, vokalnya, atau misalnya kayak Jerome itu kayak kita ngobrol gitu, kebentuk bareng dan ngobrolnya lebih santai. Sementara kalau UT itu kayak harus malam-malam dia nelfon, jam 8 gitu. Mas Ari, gue mau telepon dong gitu. Telepon dan kita ngebahas background karakter. Itu bisa sejam, 1,5 jam kita bahas gitu. Dan beda-beda gitu sama Kiki karena udah temenan juga. Ya cuma ngobrol sedikit. Oh lu maunya gini ya, gue giniin boleh nggak gitu. Oke yuk kita coba gitu. Dan beda-beda pasti kalau treatmentnya beda-beda. Karena juga ada yang theater base, aktor itu juga beda pendekatannya sama yang istilahnya non teater gitu. Dan ya itu sebenarnya salah satu PR sutradara sih untuk menemukan metode apa sih cocoknya untuk si aktor ini dan aktor itu gitu. Sebenarnya kalau dari penyutradaraan berpengaruh juga sih apa dia punya andil dalam penentuan tone, warna, visual kayak gitu juga fungsi sutradara juga nggak sih Mas? Tentu, atau memang hanya ngedirect aja? Karena yang kita tahu nih kita yang umum, kita memaksimalkan pokoknya sesuai dengan skrip yang ada di layar seperti ini gitu. Sebenarnya ada faktor-faktor apa aja sih Mas yang kita nggak tahu sebenarnya itu pekerjaan sutradara jauh lebih rumit daripada itu? Sebenarnya awalnya mungkin visinya gitu ya, maksudnya kayak kita kan base-nya film itu selalu base-nya teks, sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis itu kita baca, saya baca sama orang lain baca pasti beda kan visualnya gitu. Nah sutradara itu adalah orang yang terpilih untuk memvisikan apa yang tertulis di dalam teks itu gitu. Nah itu berlaku ke semuanya, istilahnya kayak gue kebayang ini film ini agak hijau, itunya udah apa ya, tone-nya gitu atau? Tone-nya semuanya itu harus, istilahnya kalau ilmu penyutradaraan ada istilah mise-en-scène, apa segala sesuatu yang ada di dalam layar, tapi itu sebenarnya dipakai dari istilah panggung ya, apa segala sesuatu yang ada di panggung lah. Yang terlihat ya. Nah itu juga dipakai untuk film juga gitu. Jadi kayak semua movement, mulai dari blocking aktor,
warna, kostum, makeup, wardrobe, lighting itu sebenarnya, tapi secara global aja ya, maksudnya kayak sutradara kan juga hanya beberapa yang tahu istilahnya ilmu kamera, lensa atau hitungan lampu gitu. Secara global visinya kayak gimana itu yang semua departemen itu harus ngikutin visi itu gitu. Jadi kurang lebih semua apa yang dalam nantinya akan di dalam depan kamera gitu. Yang di layar. Itu tanggung jawab sutradara. Berarti dengan kata lain sutradara harus bisa segalanya dong Mas ya? Iya, karena dia bertanggung jawab penuh atas yang ada di frame semua kan. Betul, tapi nggak harus menguasai sih. Nggak menguasai, tapi harus bisa ya segalanya minimal. Sebenarnya nggak harus bisa juga, kayak harus tahu aja kayak visi gue tuh ini loh gitu kayak. Tapi ya maksudnya banyak sutradara yang istilahnya soundman gitu. Ya kita sebenarnya nggak tahu-tahu amat masalah teknis. Secara teknis ya. Cuma setidaknya gue tahu nih apa yang harus gue lakukan, harusnya seperti ini nih gitu ya. Misalnya kayak di sini kayak efeknya harus gini gitu. Untuk apa? Untuk nge-build scene-nya akan semakin ini. Lebih kayak gitu, lebih ke general gitu. Tapi secara teknis mic apa yang dipakai segala macem itu kurang biasanya sih bukan kapasitas sutradara hanya visi dan secara global. Sip. Kalau dari sisi sutradara nih, personal Mas Adri, sebesar apa sih atau sejauh mana Mas Adri itu memberikan ruang bagi aktornya untuk improvisasi dalam film yang mau dibawakan ini? Sejauh mana? Ini pertanyaan bagus juga ya. Sebenarnya beda-beda sih kalau saya ya. Maksudnya ada tipe cerita yang bisa sangat fleksibel. Ya. Ada tipe cerita yang bisa menuntut sangat gitu ya? luas secara improvisasi. Kayak Goodbye Farewell lumayan pendekatannya gitu. Karena ada beberapa scene yang kita buat on set gitu. Jadi on the day kita bertiga, kita waktu itu ada, aku sama aktor gitu kayaknya kita perlu deh scene ini deh. Ini kayaknya kurang nih dalam penceritaan gitu. Akhirnya kita bikin di saat itu. Paginya tuh kita nulis dialognya bareng kira-kira sama gini. ini juga bareng aktornya? sama mereka gitu. Kayaknya dialog kan tentang ini, coba ya latihan dulu dikit gitu. Dan mereka latihan dikit, ya udah nanti malam kita cari lokasinya, kita shoot scene ini. Gitu ya? Iya. Seru juga ya, nah, tapi deg-deg keser juga nih. Deg-deg seru juga, terutama di produksi kan, karena tiba-tiba harus nyari tempat yang baru. Bener. Ya Goodbye Farewell bisa digituin gitu. Tapi untuk beberapa misalnya case mungkin film genre itu agak susah digituin karena emang harus istilahnya harus presisi dari skrip gitu kan. Maksudnya kayak kita istilahnya set up horror deh kayak kan jump scare itu nggak bisa dadakan lah gitu ya, maksudnya nggak bisa cuman kita mainin di editing aja gitu. Itu sebenarnya mungkin ada yang bisa tapi kalau saya nggak bisa gitu. Jadi ya harus lebih presisi secara shot, secara acting. Kita latihannya juga beda gitu, kayak latihannya lebih ke shotnya kayak gimana sih gitu. Dan ya beda-beda sih approach tergantung ceritanya. Oke, berarti bisa aku bilang Mas Adri lumayan cukup fleksibel lah ya dalam memberikan ruang improvisasi terhadap si aktor yang akan berperan dalam itu ya. Iya, iya. Ya lebih ya mungkin aku bukan tipe yang otoriter ya. Lu harus gini. Saya maunya ini harus gini. Enggak juga ya. Karena kan tujuan kita memang supaya film ini supaya lebih baik ya Mas ya. Iya. Maksimal lah gitu. Kita hanya namanya juga tujuannya memang benar-benar supaya film ini bisa ditonton hasilnya bagus lah. Dan aktor yang baik biasanya dia selalu nawarin sesuatu. Ide-idenya. Kayak dan open ya. Dan biasanya nggak yang cuman nerima order aja. Mereka pasti punya pandangan sendiri. Karakter gue boleh nggak sih rambutnya tuh warna merah gitu. Nah, ada tuh yang kayak gitu-gitu dan itu buat saya lebih menarik karena dia mikirin nih. Iya. Dia kayak ada sense of belongingnya gitu. Juga nggak sih, benar. Dan lebih asik gitu ya, maksudnya kalau kolaborasi kan lebih enak. Iya. Saling mengisi gitu. Benar-benar. Memang keputusannya terakhir ya memang di sutradara gitu, cuman kita juga menyerap juga kayak sponge istilahnya gitu. Insight baru ya. Berarti untuk karakter Lutesa di situ kan lumayan cukup unik ya Mas ya. Itu memang udah disiapin dari dulu ya, memang karakter yang seperti Lutesa itu seperti itu memang gambarannya. Gambarannya iya, tapi ya Ute juga ngasih kuas yang istilah strokes yang yang keren juga lah, maksudnya kayak
Stylenya itu memang istilahnya saya cuma kebayang karakternya tuh ada tatonya gitu. Cuman dia kayak milih tatonya tuh harusnya ini ya binatang gitu Mas. Kayak ada ular, ada ini, ada tikus gitu. Oke gitu ya udah kita coba gitu. Dan, selama masuk ya. Dan itu asik sih jadinya gitu. Iya ya, seru ya. Karena karakter Lutesa di situ agak beda juga sih dari dia sebelum-sebelumnya kan. Karena kan drama-drama dia lebih ya ada yang sweet. Kalau ini kan benar-benar kayaknya anak karakternya seperti apa sih Lutesa ini Mas sebenarnya? Boleh share sedikit nggak? Ute itu jadi dia kayak semacam istilahnya yang dia kayak pemberontak gitu nggak sih atau memang jadi diri sendiri aja di karakternya? Dia orang Indonesia yang kerja di sana tapi bekerjanya di under mafianya Korea gitu ceritanya. Oke. Ya, jadi kayak yang menghubungkan pekerja-pekerja Indonesia yang mau dapat istilahnya kayak akses ilegal itu lewat karakter itu namanya Vanya. Oh, Vanya. Nah itu menarik juga kayak pemilihan rambut aja kita coba apa ya gitu banyak tuh ya, kayak wardrobe-nya juga kan unik-unik juga. Sulit juga lah itu dia buat satu karakter juga ya. Iya. Dan ya kita lumayan tektokan banyak lah untuk milih warna rambut, warna baju apa dan ya langsung ngobrol sama aktornya gitu. Prosesnya. Seru ya tapi puyeng juga gak sih Mas? Karena menghasilkan satu karya film yang benar-benar kita mau gitu ya seperti itu kan butuh waktu panjang banget kan? Betul. Sampai akhirnya kemarin di JAV sebagian besar orang udah menonton dan kita juga nggak sabar nih Mas. Tahun 2025 mungkin kuartal pertama akan menjadi tahun terbaiknya lah untuk Sampai Jumpa Selamat Tinggal karena ini premisnya lumayan cukup menarik dengan latar background cerita yang di Korea kan beberapa waktu kan ada ya yang Korea nih. Dan harapannya dengan Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini bisa eksplor lebih banyak hal dari sisi Koreanya, Indonesianya yang digabung jadi drama romantis. Oh ya Mas, pertanyaan terakhir nih buat penonton kita mungkin yang baru mau memulai karirnya sama seperti Mas Adrianto Dewo yaitu sebagai sutradara. Apa nih mungkin yang bisa disampaikan ke para calon filmmaker kita di luar sana, calon sutradara Mas? Mungkin yang terpenting cari kolaborator sih dari awal karir. Istilahnya sutradara nggak bisa berdiri sendiri tanpa produser dan penulis skenario itu yang paling awalnya deh. Jadi kayak coba cari produser yang percaya sama visi kalian, percaya sama bentuk-bentuk film yang kalian pengen bikin gitu. Dan karena perjalanannya akan panjang gitu ya. Bila menggandeng 1-2 orang gitu untuk awal gitu akan sangat lebih mudah dan rasa percaya itu bisa di-build antar mereka berdua dulu gitu. Mungkin nanti misalnya sutradara yang menulis, yang bukan penulis juga find kolaborator penulis skenario yang apa ya, yang kira-kira filmnya sama atau beda juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting yang percaya sama visi kamu lah yang untuk kedepannya gimana. Dan itu berlaku di luar 2 orang itu juga, maksudnya 2 bagian itu produser dan skenario bisa jadi aktor. Kadang ada sutradara yang kerjanya sama aktor yang itu aja gitu dan biasanya disebutnya muse. Nggak apa-apa juga misalnya nyaman dengan aktor ini mendekat dulu gitu jadi karena apa ya? The more the merrier sih kalau memulai karir ya, maksudnya makin rame kan banyak yang percaya sama kamu dan akan lebih gampang lah jalannya gitu, mudah-mudahan gitu. Mungkin itu sih. Setuju sih Mas, jadi intinya adalah yang baru mau memulai, temukanlah kolaborator yang cocok dan sesuai dengan visi kamu dan jangan minder ya Mas ya. Ya kalau kamu punya kekuatan di cerita kamu dan visi kamu kenapa harus takut? Betul. Terima kasih Mas Adrianto Dewo. Aku berdoa semoga di tahun depan film terbaru dari Relate Films yang bekerja sama dengan Adia Pictures bisa masuk ke jajaran box office Indonesia tahun 2025. Sampai jumpa, selamat tinggal ditutup dengan judul film kita kali ini. Terima kasih Mas Adrianto.